kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, kali ini kita akan melihat perumpamaan tentang seorang hakim dan seorang janda yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan ditulis dalam Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai dengan 8. Perumpamaan ini berbicara tentang doa. Dan tujuan Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini adalah untuk mengajarkan supaya orang berdoa tanpa bosan. Kita bisa melihat hal ini di ayat 1. Lukas bab 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi, ini yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak sedang mengajar bagaimana berdoa supaya doa dikabulkan, tetapi supaya orang tidak bosan berdoa. Nah, perumpamaannya begini. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dikatakan bahwa hakim ini tidak takut akan Allah. Dia tidak memiliki rasa hormat kepada Allah. Dan karena tidak memiliki rasa hormat kepada Allah, maka dia tidak peduli dengan orang lain. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Karena itu, dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, dia pun tidak berpikir tentang keadilan, tidak berpikir menyatakan benar tentang orang benar, dan menyatakan orang yang salah sebagai salah. Dia hanya melakukan apa yang disukainya. Prinsip-prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman tidak ada di dalam benaknya. Nah, kemudian di dalam kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Janda dalam dunia Alkitab itu termasuk kelompok orang miskin bersama dengan anak yatim dan orang asing. Jadi mereka termasuk kelompok orang-orang yang secara ekonomi, secara sosial ada di bawah dalam masyarakat Yahudi waktu itu. Nah, kemudian begini, kalau sampai janda itu, seorang perempuan menemui hakim berurusan dengan pengadilan, nah bisa dipastikan dia tidak mempunyai saudara laki-laki. Sehingga dia harus maju sendiri ketemu dengan hakim itu. Yang dia temui adalah hakim yang tidak takut akan Allah. Ketika ada orang yang miskin datang kepadanya untuk dibela perkaranya, hakim itu tidak peduli. Yang harusnya dilakukan oleh seorang hakim itu jelas memberi keadilan. Kalau ketemu orang miskin yang diperlakukan secara tidak adil, maka dia akan mengambil posisi membela orang yang miskin ini. Tetapi hakim yang tidak takut akan Allah ini tidak peduli, tidak mau memperhatikan janda yang datang kepadanya untuk minta dibela perkaranya itu. Nah, kemudian beberapa waktu lamanya hakim itu menolak untuk menolong janda itu. Tetapi kemudian hakim itu berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia
supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Hakim itu berpikir, kalau aku tidak membantu janda itu, tidak membenarkan dia dalam perkaranya, janda ini akan terus datang, mencari aku, bicara kepadaku. Dan akhirnya kalau aku tidak menolong dia, dia bisa menyerang aku. Nah, kemudian hakim itu memutuskan untuk membantu janda ini, untuk menolongnya, membenarkan dia dalam kasus atau perkara yang dihadapinya. Dalam teks itu tidak diceritakan perkara apa yang sedang dihadapi oleh si janda. Tapi kalau urusan dengan orang miskin di zaman kuno, di Israel zaman kuno, bisa jadi urusannya dengan penyerobotan tanah. Tidak ada yang membela dia, tidak ada yang menolong dia. Maka dia harus pergi menemui hakim dan minta pertolongan. Nah, kemudian hakim itu membantu dia. Nah, setelah menyampaikan perumpamaan ini, Tuhan Yesus berkata demikian, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Lihat, hakim yang lalim itu bisa bertindak benar. Hakim yang lalim itu bisa berbuat baik kepada janda itu karena janda itu tidak henti-hentinya datang kepadanya. Nah, Allah Bapa yang ada di surga tentu jauh lebih baik, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan hakim yang lalim itu. Dia akan memandang benar orang-orang pilihannya yang terus-menerus berdoa kepadanya, yang terus-menerus siang dan malam datang kepadanya dan berbicara kepadanya. Bapa akan memandang orang-orang yang seperti itu sebagai orang yang benar. Nah, kemudian Tuhan juga mengatakan, dan adakah ia akan mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Ini yang akan dilakukan oleh Allah kepada orang-orang yang terus-menerus, yang tanpa jemu-jemu berdoa kepada Bapa. Sekali lagi, ini bukan ajaran supaya doa-doa yang disampaikan oleh para murid dikabulkan, tetapi supaya orang dibenarkan di hadapan Allah, dipandang benar oleh Bapa. Tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan berdoa. Tetapi saudara-saudara, nyatanya orang bisa bosan berdoa. Nah, apa saja yang bisa membuat orang bosan berdoa? Saya mengajak saudara-saudara untuk memperhatikan dua hal. Yang pertama, orang itu bisa bosan berdoa kalau memandang doa semata-mata sebagai permohonan. Jadi rasanya kalau belum menyampaikan permohonan, doa sepanjang apapun disampaikan, orang belum merasa berdoa. Kalau orang bermeditasi belum merasa berdoa karena apa? Tidak ada permohonan. Orang kontemplasi tidak merasa berdoa juga. Tapi ada juga ini doa kontemplasi harus ditambah dengan permohonan. Ini bisa membuat orang bosan. Nah, kemudian yang kedua, orang mengukur keberhasilan doa itu dengan terkabul atau tidaknya doa. Doa dianggap berhasil, doa dianggap baik, itu kalau
Tuhan mengabulkan permohonan yang disampaikan dalam doa itu. Apalagi baru 1 kali berdoa, doa saya sudah dikabulkan. Berarti doa saya hebat, doa saya dahsyat. Lebih dahsyat lagi ketika orang mengatakan, saya belum selesai berdoa, tetapi Tuhan sudah mengabulkan permohonan saya. Nah, kemudian berkaitan dengan 2 hal ini, saudara-saudara, rasanya kita perlu menaruh perhatian yang sungguh-sungguh supaya kita tidak keliru dalam berdoa dan kemudian bosan juga berdoa. Yang pertama, memandang doa semata-mata sebagai permohonan. Orang yang berpikir demikian mengerti doa semata-mata sebagai kata-kata yang diucapkan kepada Allah yang isinya permohonan kepada Allah. Tetapi kita harus memperhatikan doa dalam pengertian yang lebih luas. Doa merupakan komunikasi 2 arah, dialog antara saya dengan Tuhan dan Tuhan dengan saya. Ada waktunya saya mengucapkan doa-doa saya kepada Tuhan. Dan doa-doa yang saya ucapkan kepada Tuhan itu tidak bisa dibatasi hanya sebagai permohonan. Kita bisa memuji Allah. Kita juga bisa menyampaikan ucapan syukur kepada Allah. Dan kita percaya Tuhan mendengarkan baik permohonan, syukur, maupun pujian yang kita sampaikan kepadanya. Tetapi sebagai komunikasi yang berlangsung 2 arah, ada waktunya juga kita mendengarkan Tuhan berbicara. Kapan itu terjadi? Ketika kita meluangkan waktu untuk membaca kitab suci, untuk mendengarkan firman Allah. Saat itu Tuhan berbicara kepada kita, dan kemudian kita mendengarkan apa yang difirmankan oleh Allah. Selain itu, ada juga doa yang tanpa kata. Kita bisa menikmati kebersamaan dengan Allah dalam diam, tetapi seluruh diri, seluruh perhatian, seluruh rasa kita tertuju kepada Allah. Allah ada bersama dengan kita pada waktu itu, dan kita menikmati kebersamaan ini dalam suasana yang penuh sukacita. Nah, kemudian berkaitan dengan hal yang kedua, kalau orang memandang doa yang baik, yang berhasil, itu adalah doa yang dikabulkan permohonannya, baiklah kita ingat doa Yesus di Getsemani. Tuhan Yesus mengatakan kepada Bapa, biarlah piala ini lalu lewat daripadaku. Itu sama dengan Tuhan Yesus mengatakan, Bapa, jangan sampai aku mengalami penderitaan. Tolonglah aku supaya aku tidak mengalami penderitaan. Kita tentu tidak akan menyalahkan Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan harus mengatakan, bukan kehendakku yang harus terjadi, melainkan kehendakmu. Dilihat dengan sudut pandang yang baru saja kita lihat, doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tidak berhasil. Segera sesudah selesai berdoa, justru Tuhan Yesus harus meminum piala penderitaan, yaitu dengan kedatangan Yudas, dan kemudian dia ditangkap untuk diadili. Doa yang baik, doa yang dipandang berhasil, itu bukan ketika Tuhan menuruti keinginan kita, tapi sebaliknya, ketika keinginan Tuhan, kehendak Tuhan terlaksana di dalam diri kita. Itu yang terjadi dengan Tuhan Yesus dalam doanya. Dia menyatukan kehendaknya dengan kehendak Bapa. Dan seperti itulah yang selayaknya terjadi dengan kita yang mengikuti Yesus. Dalam doa, kita memohon. Tidak ada yang salah dengan permohonan. Tetapi yang lebih utama daripada itu adalah
terlaksananya kehendak Tuhan di dalam diri kita. Dan ingat kembali, ini akan menolong kita untuk tidak bosan berdoa, supaya kehendak Tuhan terlaksana dalam diri kita dan kita senantiasa bersatu dengan Allah yang kita percaya. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.